Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah Kendali Adaptif pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang Adaptive Supervise. Apa itu Adaptive Supervise? Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang cluster, Adaptive Supervise ini dipakai untuk clustering, atau bisa jadi klasifikasi atau clustering, ya monggo lah, terserah lah, itu masing-masing orang beda persepsi gitu ya. Tapi untuk beberapa buku ini termasuk Fuzzy yang adaptive supervise itu dia termasuk di dalam clustering. Nah, untuk clustering sendiri sebenarnya ada dua, ada yang supervised, ada yang unsupervised. Dimana untuk yang supervised, yang adaptif, yang menggunakan fuzzy itu biasa disebut dengan FCM atau fuzzy chain, tapi sebenarnya sekarang mulai berkembang gitu ya. Makanya saya sebut dengan adaptive supervised aja, jangan FCM gitu, karena sekarang udah mulai berkembang FCM yang baru. Sedangkan untuk yang adaptive unsupervised nanti kita akan belajar tentang FSC atau fuzzy subtractive cluster. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu adaptive supervise. Oke, untuk adaptive supervise teman-teman bisa membuka dari Excel yang sudah saya berikan kemarin. Oke, untuk di Excel kita menginputkan data yang sama dengan data yang di fuzzy inference gitu ya. Nah, fuzzy inference kemarin juga sama kan, detection juga sama sebenarnya, juga sistemnya kalau nggak klasifikasi ya clustering gitu ya. Nah, kalau yang di supervised dan unsupervised ini datanya tetap sama, klasternya juga sama, misalnya ini dikasih kondisi 1 dan ini kondisi 2. Lalu kemudian setelah itu kita tentukan terlebih dahulu ini ada berapa klaster. Kalau di sini ada dua kondisi berarti ada dua klaster gitu ya, yaitu klaster nyaman dan klaster tidak nyaman. Oke, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu aturan-aturannya. Yang pertama, berapa banyak klaster yang diinginkan? Yang diinginkan yaitu 2, yaitu nyaman dan tidak nyaman. Kalau misalnya 3 bisa nggak? Bisa. 4 bisa nggak? Bisa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pangkal atau pembobot atau W. W-nya berapa? Kalau banyak klasternya 2 berarti W-nya 2. Kalau banyak klasternya 3 berarti W-nya 3, dan seterusnya. Seperti itu ya guys. Kemudian iterasi maksimal. Iterasi maksimal ini sebenarnya dipakai untuk membatasi supaya dia nggak error. Kenapa kadang iterasi itu error? Karena dia tidak mendapatkan error terkecil dari proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu biasanya yang dicari pertama kali adalah error terkecil. Kalau dia nggak dapat, salah kebalik. Yang pertama kali dicari itu adalah maksimal iterasi. Kalau misalnya dia maksimal iterasi, sebelum maksimal iterasi dia sudah mencapai error terkecil, berarti dia berhenti. Tapi kalau misalnya error terkecil itu tidak dicapai sampai dengan maksimal iterasi, ya udah berarti iterasi paling banyak lah itu yang iterasi terakhir itu yang paling banyak, maka yang diambil titik pusat klasternya. Seperti itu guys. Nah, error terkecilnya berapa? Misalnya teman-teman mau bikin yang 0,01. Misalnya dalam pembelajaran pertama 0,01 itu masih 80 sudah 100% misalnya. Lalu teman-teman pengen sangat-sangat teliti jadi pakainya 0,001 misalnya. Nah, itu bisa sih sebenarnya, bisa aja terus diulangin lagi, ternyata 90% akurasinya. Nah, dan seterusnya. Teman-teman bisa pakai yang seperti itu untuk variabel penelitian gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah fungsi objektif atau PO. Di sini fungsi objektif itu digunakan untuk kapan dia itu berhenti. Misalnya error terkecilnya 0,01. Bagaimana untuk mendapatkan si error tersebut? Nah, fungsi objektif ini berperan di setiap iterasi. Misalnya iterasi pertama dia 1,1, di iterasi kedua dia 1,6,
0 gitu misalnya, berarti dia ada errornya. Errornya itu adalah 0,1, misalnya seperti itu. Oh, belum 0,01, maka dia akan iterasi lagi, kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya ajarkan gitu ya di sini. Lalu yang berikutnya ini ada iterasi awal. Nah, iterasi awal itu pasti 1 gitu ya. Nah, setelah semua aturan ini sudah dilaksanakan, sudah diisi semuanya, next berikutnya kita harus membangkitkan nilai UIK. Apakah itu UIK? UIK itu kalau di FIS itu adalah derajat keanggotaan. Kalau teman-teman MIU gitu ya. Nah, teman-teman kemarin sudah tahu ya kalau FIS, Fuzzy Inference System itu MIU itu apa? MIU itu adalah maksimal 1 nilainya, ya kan? Nah, di sini juga sama, di sistem UIK ini nilai maksimalnya adalah 1. Nah, di sini ada K1 dan K2. K1 dan K2 ini mencerminkan apa? Sebenarnya jumlah kolom dari UIK itu memperlihatkan jumlah deteksinya. Mau berapa yang dideteksi atau mau berapa klaster gitu ya. Kalau 2 klaster cukup pakainya K1 dan K2. Kalau 3 klaster, Bu, ya 3. K1, K2, dan K3. Apakah tiga-tiganya harus sama dengan 1 kalau dijumlah? Iya. 4 sama dengan 1, 5 harus sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi nilai ini kolomnya itu harus sama, barisnya itu harus sama dengan 1 kalau dijumlah. Misalnya di sini 2 kolom, berarti yang di sini 0,3, di K2-nya 0,7. Kalau di K1-nya 0,2, di K2-nya harus 0,8. Pokoknya kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh nggak, Bu, di sini 0, di sini 1? Ya boleh sih. Boleh-boleh aja gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa menggabungkan nih sebenarnya untuk K1 dan K2 ini kalian bisa gabungin pakai yang optimal gitu ya. Jadi kita nyari gimana supaya K1 dan K2 ini kita nggak coba-coba. Kalau ini kan dia bilangan acak ya kan. Nah, di optimal mungkin teman-teman bisa langsung dapat gimana supaya bilangannya nggak acak gitu. Maka dibuatlah kalian bisa membuat UIK awal untuk inisialisasi pakainya kontrol optimal, kendali optimal gitu ya. Nah, kita kalau ini kita masih yang acak terlebih dahulu, pokoknya jumlahnya adalah 1 gitu ya. Lalu setelah itu kita harus menghitung pusat klaster. Bagaimana menghitung pusat klaster? Ini rumusnya. Rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari UIK pangkat W kalikan XIJ dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N UIK pangkat W. Nah, yuk kita masukkan ini ke dalam baris dan kolom matriks gitu ya. Oke, yang pertama kita cari UIK-nya. UIK-nya dimasukin dulu. UIK adalah K1 dan K2 ini. Kemudian setelah itu kita masukkan XIJ. XIJ itu adalah ini ya, sensor 1 dan sensor 2. Lalu setelah dapat UIK dan XIJ, kemudian kita membuat UIK kuadrat. Nah, ini dikuadratkan jadi UIK kuadrat. Kemudian setelah itu XIJ. XIJ itu UIK kuadrat, setelah itu UIK dikalikan XIJ. UIK dikalikan XIJ yang jadi patokannya itu adalah UIK. Ini adalah untuk klaster 1, ini adalah untuk klaster 2. Klaster 1 berarti UIK dikalikan UIK dikalikan dengan XIJ ya. Nah, oke. Berarti ini adalah UIK dikalikan dengan XIJ yang X gitu ya. Sedangkan ini itu adalah UIK 1 dikalikan dengan XIJ Y. Seperti itu. Nah, kalau yang ini berarti UIK 2 kalikan XIJ yang X. Lalu kalau ini adalah UIK 2 dikalikan dengan XIJ Y gitu ya. Nah, bagaimana kalau 3? Kalau 3 ya bisa. Jadi yang ini yang warnanya orange itu adalah UIK 1. Di sini kalau XIJ-nya 3 misalnya jadi 1 2 3. Nanti ada 3 kolom seperti itu. Nah, kalau misalnya
klasternya 3. Kalau itu kan inputannya 3 kolom. Nah, kalau UIK-nya 3, ya udah ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Masing-masing ada klaster 1 kalikan XY, itu dapat 2 ini, 2 kolom ini. Kemudian klaster 2 dikalikan XY, itu juga dapat kolom 2 ini. Lalu klaster 3 dikalikan XY, itu dapat 2 kolom lagi. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Gampang ya. Nah, kalau sudah, baru kita mencari jumlah dari masing-masing kolom. Ini disaming semuanya. Dapatlah ini gitu ya, dari UK kuadrat kemudian U kali X. Lalu setelah itu kita masuk ke klaster yang baru. Bagaimana mencari klaster yang baru? Yaitu UIK kali X, berarti UI kali X itu adalah ini. Terus dibagi dengan sigma U kuadrat, jumlah dari U kuadrat, berarti dibagi dengan ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah sigma dari UI kali X. Berarti kalau ini kan berarti dibagi dengan UIK kuadrat sigma dari X1. Kalau yang ini dibagi dengan sigma UI kuadrat yang ini. Jadi ini dibagi dengan ini, dapatnya ini. Kemudian ini dibagi dengan ini, dapatnya ini. Kemudian ini dibagi dengan ini, dapatnya ini. Kemudian ini dibagi dengan ini, dapatnya ini. Gitu ya guys. Tapi sebenarnya teman-teman nggak usah bingung karena di dalam udah ada functionnya gitu ya. Silakan masukin aja. Cuman caranya seperti itu. Lalu setelah kita mendapatkan titik pusat klaster, teman-teman bisa langsung pengen tahu gitu ya, sebenarnya itu dia tuh posisinya di sebelah mana. Caranya bagaimana guys? Langsung aja di sini insert sketcher seperti yang kemarin. Kemudian setelah itu select data, add. Kemudian X-nya adalah di sini. Kemudian Y-nya adalah di sini. Selesai. Lalu jangan lupa ditambahkan untuk yang pusat klasternya adalah ini sama ini. Nah, selesai. Berarti ini adalah pusat klaster 1 dan pusat klaster 2. Dia masih berhimpit, guys. Dia masih berhimpit. Dia harus iterasi lagi. Kenapa? Ya, karena masih berhimpit gitu ya. Ini masih berhimpit di sini. Kalau kita lihat sih jaraknya hampir sama gitu ya. 12, 21 dan yang satunya adalah 13,19. Yang satu kok belum ya? Sebentar. Coba kita lihat lagi ya guys. Oh iya nih. Ada yang harus diedit. Ini adalah ini, oke. Kemudian yang kedua adalah ini. Sudah berubah belum? Belum ya, masih belum berubah. Ya, seperti itu ya guys. Nah, karena ini masih berhimpit, lalu kita kurang lebihnya seperti ini aja gitu ya, untuk tahu aja di posisinya di sebelah mana. Next, berikutnya kita menghitung fungsi objektif. Untuk fungsi objektif itu kalau di bahasa Inggrisnya Peter gitu ya. Peter itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dan sigma dari K sama dengan 1 sampai Q ya, nggak begitu kelihatan ya, sebentar. C, lalu yang terakhir adalah J sama dengan 1 sampai M, dimana XI dikurangi dengan V KJ kuadrat dikalikan dengan UIK pangkat W. Nah, jadi kita harus mencari jaraknya terlebih dahulu, kurang lebihnya ya. X dikurangi dengan V, X ini adalah X-nya itu adalah yang ini, XIJ, dikurangi dengan V-nya, ini adalah untuk yang klaster 1.
Lalu yang ini jaraknya dengan klaster 2. Seperti itu ya guys. Oh berarti kebalik ini, maaf. Yang ini kebalik ya, XY-nya berarti bukan di sebelah situ. Bentar. Kita tambahkan add lagi. Oh, pantesan nggak kelihatan ya guys. Ternyata XY-nya salah. Ini adalah X-nya. Sudah betul ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Tapi kenapa dia nggak mau tampil ya guys? Oh ini apa? Baru mau tampil. Ya, kita balik lagi ke sini ya guys. Untuk X1 dikurangi V, berarti X1-nya itu adalah XIJ ini dikurangi dengan ini, dikuadratkan, jadinya ini. Kemudian ini adalah ini dikurangi dengan ini, dikuadratkan, seperti itu. Lalu yang bawahnya gimana? Ya yang sama ya, 2 dikurangi dengan ini, dikuadratkan. Terus yang ini gimana? Ya 21 dikurangi dengan ini, dikuadratkan, seperti itu. Lalu setelah itu baru di akar gitu ya, akar dari ini X. Lalu setelah itu kita mencari jarak dari klaster 2, antara pusat klaster dengan klaster 2. Caranya gimana? Caranya adalah XIJ dikurangi dengan klaster 2 yang X, dikuadratkan jadinya ini. Kemudian 16 dikurangi dengan 19, bla 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 bla, dikuadratkan jadinya adalah ini. Gampang ya guys ya. Lalu setelah itu ditotal sama. Totalnya itu adalah akar dari jumlah keduanya. Ini tambah ini, terus setelah itu dikuadratkan. Di akar. Lalu setelah dapat jarak antara klaster 1 dan klaster 2, lalu berikutnya kita baru mencari P-nya. P-nya itu adalah XIJ min V kuadrat dikalikan dengan UIK W. Berarti dikalikan dengan UIK-nya. Nah, ini itu adalah totalnya yang ini ya guys. Dan klaster 2 ini itu adalah totalnya yang ini. Lalu dikalikan dengan masing-masing klasternya. Ini adalah klaster 1, ini UIK 1. Lalu yang ini adalah UIK 2. UIK 2 ini ya. Gampang ya guys. Lalu setelah itu baru dikalikan antara hasil dari totalnya tadi dikalikan dengan UIK. Jadilah ini. Lalu kalau sudah, ini adalah yang klaster 1, ini adalah yang klaster 2. Nah, kalau sudah ditambahkan antara yang klaster 1 dan klaster 2. Kalau sudah, semuanya ini ditotal. Nah, total dari P, dari semua percobaan gitu ya, itu disebut dengan PO atau fungsi objektif. Nah, di sini fungsi objektifnya adalah 94,43453. Nah, kalau sudah mendapatkan fungsi objektif tersebut, kemudian kita harus memperbaiki nilai U. Untuk iterasi pertama, untuk inisialisasi, ini masih inisialisasi ya. Ini masih jaraknya masih dekat sekali. Untuk inisialisasi, teman-teman harus memperbaiki nilai U dulu supaya bisa masuk ke iterasi 1. Gimana cara memperbaiki U? Memperbaiki U itu adalah caranya adalah teman-teman pakainya yang ini ya, 1 dan 2 yang di sebelah sini ya guys. Nah, ini yang ini kemudian dan ini itu masuk ke sini dua-duanya. Lalu setelah itu yang ini dengan yang ini masuk ke sini. Gampang ya. Lalu setelah itu di summing. Summingnya semuanya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Keseluruhan. Lalu setelah itu baru kita mendapatkan UIK 1. UIK 1 itu adalah ini dibagi dengan summingnya.
Ya kira-kira itu di apa namanya, di ya totalnya itu dibagi dengan apa namanya, summing total gitu ya. Kemudian UIK 2 juga sama. Jadi kalau yang UI 1 itu adalah totalnya ini dibagi dengan summing. Yang ini juga sama. Ini totalnya ini dibagi dengan summingnya. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Nah ini itu ada, ya ulangi lagi ya. Kalau ini tuh adalah ini dibagi dengan ini. Nah kalau yang ini itu adalah ini dibagi dengan ini. Ya gampang ya. Nah kalau sudah dapat, kita batasi berapa angka di belakang koma. Misalnya 2 angka di belakang koma ya, jadinya seperti ini guys. Ini adalah UIK 2. Oke, kita catat terlebih dahulu untuk inisialisasi. Ini masih inisialisasi yaitu 94,43. Oke, kita sudah dapat. Lalu next berikutnya PO-nya. Lalu kita next berikutnya adalah I1. I1 copas aja teman-teman. Lalu setelah itu di sini kita samakan dengan yang inisialisasi. Nah, jadi kita punya UIK baru. Nah, ini nanti yang dimasukkan di dalam pembangkitan UIK yang berikutnya, iterasi 1 gitu ya. Nah, lalu setelah itu ini kan nanti kalau udah ada fungsinya kan ini berubah sendiri ya. Nah, lalu kemudian ini adalah titik pusat klaster baru yang kedua. Oh, ternyata dia masih di sini. Dan seterusnya sampai dia iterasi 3 seperti itu terus ya. Di iterasi 1 ini nanti dia dapat UIK baru, lalu UIK barunya nanti diumpankan lagi di iterasi berikutnya, bla 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 bla, dapat iterasi baru lagi, iterasi ini nanti diumpankan ke yang berikutnya, bla 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 gitu ya, sampai dia optimal. Kapan dia optimal? Nah, setiap iterasi itu teman-teman harus mengurangkan. Jadi di sini ada PO, PO-nya itu harus dimasukkan di sini gitu ya. I1 itu adalah PO-nya adalah 113,218 bla bla bla. Nah, itu adalah ini. Lalu I2 itu PO-nya adalah 113,1839. Ini adalah errornya gitu ya. Nah, errornya itu dia harus dicari yang minimal. Yang minimal yang mendekati 0,001. Misalnya yang diinisialisasi awal ini tadi ya. Error terkecil adalah 0,01. Lalu setelah itu dia di iterasi ketiga ternyata errornya sudah 0. Ya udah selesai gitu ya. Error 0,01 itu dia positif atau negatif, guys. Errornya adalah errornya itu adalah rank ya. Dia boleh positif, boleh negatif gitu. Nah, ketika dia udah mencapai nilai errornya itu 0, sama persis berarti di iterasi 1 dan iterasi 2, di iterasi 2 dan iterasi 3, maka dia selesai di iterasi tersebut. Sebelum dia menuntaskan iterasinya 5 gitu. Karena di sini kan ada maksimal iterasinya 5 loh. Kenapa di sini sampai 3? Iyalah. Dia baru iterasi ke berapa? Dia baru iterasi ketiga, errornya sudah sampai 0 gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia nggak harus sampai di maksimal iterasi, asal errornya sudah tercapai, dia di bawah 0,001 dong ya. Karena dia errornya itu 0. Kalau sudah mencapai atau lebih kecil daripada errornya, error minimal, maka ya itu yang diambil, berarti dia berhenti di iterasi 3. Setelah berhenti di iterasi 3, maka yang diambil adalah titik pusat klaster ini sebagai template-nya. Titik pusat klaster ini adalah sebagai template-nya. Yuk kita gambar dulu yuk. Kira-kira seperti apa penampakannya. Ini adalah klaster 1. Ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya dari klaster 2. Lalu setelah itu kita tambahkan titik pusat klasternya. Ini adalah titik pusat klaster X. Ini adalah titik pusat klaster Y.
Nah, ternyata di sebelah sini ya sama aja ya, maksudnya nggak terlalu jauh juga gitu. Sampai di sini mudeng ya guys. Nah, kalau sudah, lalu bagaimana ngujinya? Untuk ngujinya, teman-teman bisa masukkan semua parameter dari hasil pengukuran ADC-nya, teman-teman. Lalu setelah itu diujikan. Ini adalah untuk inisialisasi. Ini adalah inisialisasi. Dia pusat klasternya ini ya 21, bla 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 bla. Kita lihat dia akurasinya masih 0. Lalu di iterasi 1 dia sudah 100%. Di iterasi 2 dia mulai kebalik lagi ya 0%. Di iterasi ketiga dia 0%. Seperti itu guys. Ternyata dia masuk di iterasi 1. Di iterasi 1 dia udah 100%. Kalau dilihat di sini ya guys, untuk ininya ya, dia di iterasi 1 tuh masih punya error 18,78 sebenarnya. Tapi diuji dia sudah mencapai 100%. Kurang lebihnya seperti itu guys. Gampang ya. Nah, lalu bagaimana dengan programnya? Programnya ini sudah saya susunkan. Di sini kita menggunakan FCM, di mana teman-teman bisa buka di helpnya FCM itu apa gitu ya. Nah, FCM di sini kita bisa pakai, di sini ada center adalah titik pusat klasternya, UI-ku itu adalah UIK-nya, objective function kalau di tempat saya adalah fungsi objektif. Kemudian setelah itu yang dimasukkan ini adalah outputannya gitu ya, dan ini adalah inputannya adalah data, kemudian cluster ke N, berapa cluster gitu. Saya di sini pakai data itu adalah data yang saya ambil dari Excel-nya. Di kolom 3 ya, ini adalah data ADC gitu ya. Lalu setelah itu koma 2 ini adalah jumlah klasternya. Teman-teman bisa pakai 2 kalau jumlah klasternya 2, kalau misalnya 3 ya boleh bisa. Lalu setelah itu sketcher 1 sampai 3 ini adalah klaster 1, 4 sampai 6 ini adalah klaster 2. Kemudian setelah itu center itu 1 ini adalah X-nya, 2 ini adalah Y-nya. Lalu setelah itu dicari nilai maksimalnya, setelah dapat nilai maksimalnya kemudian dicari yang maksimal itu yang sebelah mana. Jika yang maksimal adalah klaster 1 berarti dia dideteksi sebagai klaster 1. Lalu jika dia ternyata di 2 maka hasil prediksinya adalah di klaster 2. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, next kemudian kita mencari akurasi. Akurasi itu kita harus menentukan targetnya terlebih dahulu. Target 1 atau klaster 1 itu adalah 12 di baris 1 2 3. Untuk target 2 itu adalah di baris 4 5 6 gitu ya. Next berikutnya kita mencari ketika target 1 sama dengan indeks 1 maka dia 1, ketika dia ini adalah klaster 1 gitu ya. Ketika targetnya berbeda maka dia masuknya ke indeks 2, berarti ini adalah klaster 2. Lalu setelah itu di summing terlebih dahulu, di jumlah keseluruhan berapa. Kalau dia 1 1 1 1 berarti 4-4-nya betul gitu ya. Kalau 4-4-nya betul berarti 4 dibagi dengan berarti 6 gitu ya. All, kemudian jumlah datanya adalah 6 kali 100%, itu akurasi. Jumlah data yang benar yang nilainya adalah 1 gitu ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Misalnya datanya kalian ada berapa? 20. Berarti di sini bagi dengan 20 gitu ya, kalikan 100. Ini datanya itu maksudnya data percobaan gitu ya. Yang yang pakai 2 kondisi tersebut. Ya, mungkin seperti itu dulu kita praktekkan ya, kita langsung run ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat titik pusat klasternya itu bukanlah titik ciri. Ini adalah titik ciri ya. Yang merah sama yang bulat-bulat ini adalah titik ciri semua, baik merah itu adalah titik ciri dari klaster 1 dan yang biru itu adalah titik ciri dari klaster 2. Nah,
titik tengah klasternya itu bukan merupakan anggota atau bagian dari si bulet-buletnya ini, yaitu adalah yang supervise. Mungkin seperti itu dulu guys, pertemuan kita pada sesi kali ini. Jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.